Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darenisha Zakirah Yuliono dari Ilmu Komunikasi D1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori kultivasi. Yang pertama, pendahuluan. Georg Graupner merupakan ilmuwan yang memunculkan teori kultivasi ini yang berasal dari risetnya tentang penonton televisi. Televisi bahkan memiliki pengaruh yang cukup untuk kuat mempengaruhi masyarakat modern. Teori kultivasi merupakan salah satu teori komunikasi massa yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi atau dalam hal ini adalah televisi dengan tindak kekerasan. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa para pecandu televisi membangun keyakinan yang berlebihan bahwa dunia itu menakutkan. Apa itu teori kultivasi? Teori kultivasi adalah teori sosial yang meneliti efek jangka panjang dari televisi pada khalayak. Teori ini merupakan salah satu teori komunikasi massa yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi atau dalam hal ini adalah televisi dengan tindak kekerasan. Sasaran. Menurut Signorelli dan Morgan dan dikutip oleh Dennis Mickwell, analisis kultivasi merupakan komponen ketiga dari paradigma penelitian yang disebut indikator budaya yang meneliti. Yang pertama, proses institusional yang mendasari produksi dari konten media. Gambaran dalam konten media. Hubungan antara ekspos terhadap pesan di televisi dengan keyakinan serta perilaku khalayak. Simbol-simbol ini ditemui muncul dalam konten dari drama televisi dan televisi pula yang secara langsung maupun tidak menjadi semacam storyteller terhadap budaya di tengah khalayak. Apa yang disampaikan oleh televisi memberikan pengaruh yang kuat dibanding media lainnya, seperti koran, majalah, bahkan radio. Sebab televisi menampilkan adegan kekerasan baik verbal maupun fisik secara visual, ditambah dengan audio yang membuat sebuah adegan dalam drama televisi seolah-olah menjadi kenyataan. Konsep utama dalam teori ini yaitu para penonton berat yang menghabiskan banyak waktu di depan televisi akan menunjukkan adanya penyimpangan persepsi terhadap realitas dunia nyata. Penonton secara sadar maupun tidak akan menyamakan realitas dunia nyata dengan realitas di dunia televisi, dan dalam konteks tertentu memindahkan realitas dunia televisi ke dalam dunia nyata. Hal ini terutama merujuk dari fokus penelitian yang dilakukan oleh Graupner, yaitu tentang kekerasan dan kriminalitas di televisi. Penelitian yang dilakukan oleh Graupner tersebut berdasarkan kebiasaan dan perilaku penonton ini menghasilkan dua tipe dari penonton. Teori kultivasi ini membagi penonton menjadi yang pertama light viewers, yakni khalayak yang menonton sekitar 2 jam per hari, dan yang kedua heavy viewers, yakni yang menonton lebih dari 4 jam per hari. Tipe kedua meyakini bahwa yang mereka tinggali merupakan dunia yang penuh dengan kejahatan, kekejaman, dan mereka memiliki potensi yang besar menjadi korban tindak kejahatan. Teori kultivasi dikatakan berbeda dari proses efek stimulus respons yang langsung, terutama karena karakternya yang lambat dan kumulatif. Teori ini melibatkan pertama adalah pembelajaran dan kedua pembentukan pandangan akan realitas sosial tergantung pada keadaan dan pengalaman pribadi, misalnya kemiskinan, ras, gender, dan juga keanggotaan kelompok rujukan. Teori ini juga dilihat sebagai proses interaktif antara pesan dan khalayak. Menguji teori, mereka yang menonton televisi semakin banyak
Prediksikan akan menunjukkan peningkatan atas penyimpangan persepsi mengenai realitas yang semakin jauh dari gambaran dunia sosial yang diketahui, menuju gambaran dari televisi mengenal dunia. Fokus utama dari penelitian selalu merupakan pernyataan yang terkait dengan kekerasan dan kriminalitas dengan penelitian kultivasi yang berfokus pada gambaran televisi. Peristiwa yang sesungguhnya dan risiko diferensial di satu sisi dan kesadaran publik serta sikap terhadap kekerasan di sisi lain. Temuan peneliti awal mengenai kultivasi Gerbner dan Gross 1976 menunjukkan bahwa semakin banyak televisi yang ditonton, orang semakin mungkin mereka akan melebihkan insiden kekerasan di dunia nyata dan resiko pribadi yang mereka hadapi. Mengembangkan analisis kultivasi. Gerbner pertama kali menggunakan istilah kultivasi pada tahun 1969, tetapi analisis kultivasi sebagai teori yang unik dan berpengaruh tidak muncul dalam beberapa tahun. Teori ini berevolusi seiring dengan waktu melalui serangkaian langkah-langkah metodologis dan teoritis yang dilakukan oleh Gerbner dan koleganya. Dan hal ini menunjukkan perkembangan tersebut. Sekilas teori analisis kultivasi, televisi dan media lainnya memainkan peranan yang teramat penting dalam bagaimana orang memandang dunia mereka. Dalam masyarakat masa kini, kebanyakan orang yang mendapatkan informasi mereka dari sumber-sumber yang bermediasi dibandingkan dari pengalaman langsung, karenanya sumber-sumber yang bermediasi dapat membentuk kenyataan seseorang. Hal ini terjadi dalam hal kekerasan. Kegiatan menonton televisi kelas berat mengultivasi suatu anggapan bahwa dunia adalah tempat yang penuh dengan kekerasan. Dan para penonton televisi kelas berat merasa bahwa terdapat lebih banyak kekerasan di dunia dibandingkan dengan kenyataan atau daripada yang dirasakan kelas penonton dengar. Asumsi analisis kultivasi. Yang pertama, televisi secara esensi dan fundamental berbeda dengan bentuk-bentuk media massa. Yang kedua, televisi membentuk cara berpikir dan membuat keadaan dari masyarakat kita. Yang ketiga, pengaruh dari televisi terbatas. Asumsi yang pertama dari analisis kultivasi menggarisbawahi keunikan dari televisi. Televisi berada di dalam lebih dari 98% rumah di Amerika Serikat. Televisi tidak membutuhkan kemampuan membaca sebagaimana dengan media cetak. Tidak seperti film, televisi pada dasarnya gratis selain biaya yang dikeluarkan pertama kali untuk pesawat televisi dan biaya iklan dan yang ditambahkan para produk-produk yang kita beli. Tidak seperti radio, televisi mengombinasikan gambar dan suara. Televisi tidak membutuhkan mobilitas sebagaimana pergi ke tempat-tempat ibadah misalnya, atau pergi ke bioskop atau teater. Televisi memiliki batasan usia, maksudnya orang dapat menggunakannya dalam tahun-tahun awal dan akhir dari kehidupan mereka dan juga tahun-tahun di antaranya. Asumsi yang kedua berkaitan dengan dampak dari televisi. Gerbner dan Gross 1972 menyatakan bahwa substansi dari kesadaran yang dikulovasi oleh TV tidak merupakan sikap dan opini yang lebih spesifik dibandingkan asumsi-asumsi yang lebih mendasar mengenai fakta-fakta kehidupan dan standar-standar penilaian yang mendasari penarikan kesimpulan. Maksudnya, televisi tidak lebih berusaha untuk
memengaruhi kita. Televisi tidak berusaha untuk meyakinkan Joyce Jensen bahwa jalan merupakan tempat yang tidak aman, melainkan melukiskan gambar yang lebih kurang meyakinkan mengenai seperti apa dunia sebenarnya. Scribner 1998 mengamati bahwa televisi mencapai orang rata-rata lebih dari 7 jam sehari. Fungsi kebudayaan utama dari televisi adalah untuk menstabilisasi pola-pola, memperkuat resistansi terhadap perubahan. Televisi adalah medium sosialisasi dan enkulturasi. Gertner dan koleganya menyatakan bahwa pola berulang dari pesan dan gambar televisi yang dihalalkan secara massal membentuk paling banyak dipegang. Kita hidup dalam hal kisah yang kita ceritakan mengenai hal apa yang ada, kisah mengenai bagaimana sesuatu bekerja, dan kisah mengenai apa yang harus dilakukan. Dan televisi menceritakan semua kisah tersebut melalui drama, iklan, dan kepada hampir semua orang. Teori kultivasi dikatakan berbeda dari proses efek stimulus respon yang langsung, terutama karena karakternya yang lambat dan kumulatif. Teori ini melibatkan pertama adalah pembelajaran dan kedua, pembentukan pandangan akan realitas sosial tergantung pada keadaan dan pengalaman pribadi, misalnya kemiskinan, ras, gender, dan juga keanggotaan kelompok rujukan. Asumsi ketiga dari analisis kultivasi menyatakan bahwa dampak dari televisi terbatas hal luas. Tetapi ini mungkin terdengar aneh apalagi melihat fakta bahwa televisi tersebar kontribusi kepada budaya yang dapat diamati, diukur, dan independen relatif kecil. Hal ini mungkin tampak seperti pernyataan ulang dan pemikiran dampak minimal, tetapi Gertner menggunakan analogi zaman es untuk membedakan analisis kultivasi dari pendekatan dampak terbatas. Analisis kultivasi sebagai teori kritis. Analisis kultivasi telah memberikan kontribusi penting pada pemikiran kontemporer mengenai komunikasi massa. Analisis kultivasi sebagai teori yang kritis mempelajari institusi sosial yang penting, televisi, dalam hal bagaimana ia menggunakan fungsi penceritaan kisahnya untuk kepentingan ahli pihak dibandingkan kepentingan seluruh masyarakat yang lebih luas. Selain itu, analisis kultivasi juga memiliki karakteristik yang sama dengan teori kritis lainnya. Teori ini politis, maksudnya dalam menerima asumsi-asumsinya, para pendukungnya harus berkomitmen untuk melakukan sesuatu mengenai situasi yang ada. Yang terakhir, kritik dan penutup. Gertner dan koleganya telah begitu berpengaruh dalam mengidentifikasi televisi sebagai kekuatan pembentuk di dalam masyarakat. Analisis kultivasi membantu menjelaskan implikasi dari kebiasaan menonton, dan teori ini telah menjadi teori yang begitu populer dalam penelitian komunikasi massa. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jennings Bryan dan Dorina Miron 2004 yang menyurvei hampir 2000 artikel yang diterbitkan oleh 3 jurnal komunikasi massa terkemuka. Sejak tahun 1956, analisis kultivasi adalah teori ketiga yang paling banyak digunakan setelah use and gratifications dan agenda setting. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.